Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik dari mata kuliah nanoteknologi kali ini yaitu tentang aplikasi nanomaterial pada produk daging dan seafood. Kalau sebelumnya kita membahas nanomaterial secara umum seperti ada nanoemulsi, nanoenkapsulasi, fortifikasi juga kemarin menggunakan nanoemulsi dan nanoenkapsulasi. Nah, sekarang kita akan melihat spesifik pada produknya, yaitu untuk produk daging dan produk seafood. Yang pertama aplikasinya, banyak penelitian tentang aktif kitosan nanopartikel. Kitosan sebagaimana yang kita ketahui itu merupakan suatu polisakarida linier. Ingat, polisakarida itu tersusun atas monosakarida. Nah, kalau disebut linier polisakarida, artinya monosakarida yang saling berikatan tanpa ada percabangan. Nah, kitosan merupakan linier polisakarida dari hewan-hewan yang bercangkang seperti misalnya udang dan hewan-hewan krustasea lainnya atau seperti serangga. Kitosan itu banyak diaplikasikan di produk pangan. Bentuk kitosan itu sendiri karena pertama kitosan itu punya toksisitas yang rendah, jadi dia aman untuk digunakan di bahan pangan. Excellent biodegradability, jadi dia biodegradable atau bisa terdegradasi secara natural sehingga kadangkala juga kitosan ini dipakai untuk produk kemasan yang ramah lingkungan. Terus kitosan, nah ini sifatnya yang kenapa dia sering digunakan di bahan pangan, karena dia punya sifat antimikroba, antioksidan, insektisidal, dan antifungal atau anti jamur. Akan tetapi kitosan itu sendiri punya kelemahan, yaitu terutama kelarutannya pada pH di atas 6,5, berarti di sistem makanan yang bersifat agak basa, itu kelarutannya rendah. Nah, kitosan ini biasanya diaplikasikan untuk produk-produk yang pH-nya agak asam, atau dia dilarutkan dulu di asam baru dicampurkan ke bahan pangan. Nah, untuk mengatasi hal ini, salah satu strateginya adalah membuat kitosan nanofiber atau kitosan nanopartikel. Dalam ukuran nano, si kitosan ini punya kelarutan yang lebih baik daripada kitosan bentuk aslinya. Sifat antimikroba dari nanokitosan itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan kitosan biasa. Nah, oleh karena itu, kitosan nanopartikel ini bisa kita gunakan sebagai bahan pengawet pada produk daging maupun produk seafood. Ini contoh penelitian yang dia mengaplikasikan oligokitosan. Jadi, kitosan yang berikatan satu sama lain, oligokitosan dan nanowhisker kitosan sebagai pengawet pada daging babi. Di sini oligokitosannya memiliki ukuran sekitar 100 sampai 300 nanometer. Dan ketika diaplikasikan pada daging babi, ini si penelitinya menemukan bahwa pertumbuhan bakteri pada daging tersebut dapat dihambat, terutama untuk bakteri-bakteri yang gram negatif. Mekanisme dari antibakteri oligokitosan nanopartikel ini kemungkinan dengan cara menghambat produksi biogenic amines. Jadi, biogenic amines ini adalah amina-amina yang diproduksi oleh mikroorganisme, bisa itu sebagai produk metabolismenya maupun untuk pertumbuhan. Nah, jadi si oligokitosan itu dia menghambat produksi dari biogenic amines ini.
Terus juga oligokitosan nanopartikel kemungkinan menurunkan produksi dari produk-produk secondary oxidation dan juga protein oxidation. Ini juga produk-produk metabolisme dari si bakteri. Jadi metabolisme bakteri diganggu oleh oligokitosan nanopartikel ini sehingga bakteri tersebut bisa mati dan kita bisa meningkatkan umur simpan dari suatu daging. Contoh lainnya, ini ada juga penelitian, dia menggunakan kitosan sodium tripolifosfat atau CHTPP. Kitosan sodium tripolifosfat nanopartikel. Ini juga dia aplikasikan pada, kalau di sini kasusnya dia aplikasikan pada udang. Ada yang di udang beku maupun udang yang disimpan di dalam kulkas. Dan mereka menemukan bahwa CHTPP nanopartikel ini memiliki sifat antimikroba dan juga antioksidan. Nah, antioksidan ini terutama akan sangat berguna bagi produk-produk seafood yang memiliki asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh saya harap masih ingat ya, itu di kimia pangan merupakan asam lemak yang baik, dianggap baik untuk kesehatan dibandingkan asam lemak jenuh. Namun asam lemak tidak jenuh atau asam lemak yang punya rantai ganda ini mudah teroksidasi. Sehingga kalau kita punya suatu zat yang bisa kita tambahkan dalam produk kita yang memiliki asam lemak tidak jenuh yang banyak, yang bersifat antioksidan, maka kita bisa melindungi asam lemak tersebut. Nah, kedua hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengaplikasikan CHTPP nanopartikel ini ke produk udang itu meningkatkan umur simpan dari si udang tersebut. Nah, di sini yang menarik dia menggunakan vakum tumbling untuk menambahkan si kitosan sodium tripolifosfatnya ke udangnya. Apa itu vakum tumbling? Nanti mungkin bisa dilihat di Google atau di YouTube bentuknya seperti apa. Tapi intinya di sini adalah dia mixing dalam kondisi pencampuran dalam kondisi vakum. Dia jadi seperti dimarinate si udangnya dengan kitosan sehingga si kitosannya itu meresap atau masuk terdifusi ke dalam udang tersebut. Nah, si kitosan nanopartikel selain dia bisa sebagai bahan pengawet untuk produk daging maupun produk seafood, bisa juga digunakan sebagai bahan pembawa untuk flavor, antioksidan, mineral, vitamin, zat-zat antimikroba lainnya, maupun enzim. Zat pembawa maksudnya seperti apa? Ini seperti kemarin yang kita bahas nanoenkapsulasi. Jadi si kitosannya berfungsi sebagai bahan penyalutnya, bahan yang melingkupi dari misalnya flavor kah, antioksidannya kah, atau enzimnya. Nah, ini bisa kalau misalnya si kitosan digunakan sebagai zat pembawa, terutama kalau dia membawa mineral, vitamin, itu juga bisa meningkatkan nilai nutrisi dari produk kita atau dari produk daging kita. Terus, kitosan juga bisa berfungsi sebagai nanoenkapsul yang dimana dia menjaga zat-zat nutrisi tersebut dari sifat-sifat negatif atau efek-efek negatif seperti suhu yang tinggi, paparan oksigen, paparan cahaya, maupun kelembapan selama proses pembuatan produk tersebut maupun selama masa penyimpanan. Jadi kitosan di sini berfungsi seperti kapsul, dia melindungi isi di dalamnya. Nah, isi di dalam ini bisa berupa mineral, vitamin,
ataupun flavor atau antioksidan.